Pemirsa, 1.600 pegawai Badan Narkotika Nasional menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Kegiatan vaksinasi COVID-19 ini digelar selama 3 hari. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mulai melakukan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh pegawainya pada Selasa 16 Maret 2021. 36 tenaga medis bertugas dalam vaksinasi yang digelar di kantor pusat BNN Cawang, Jakarta Timur. BNN menargetkan sebanyak 1.600 pegawai akan melakukan vaksinasi yang terdiri dari personel BNN Pusat, BNN Provinsi DKI Jakarta, BNNK Jakarta Timur, BNNK Jakarta Selatan, dan BNNK Jakarta Utara. Proses vaksinasi di jajaran BNN RI yang dilaksanakan ini selama 3 hari terhadap 1.600 aparatur BNN, tidak termasuk dengan yang di provinsi, karena yang total semua kita hampir 6.000 itu dilaksanakan dari provinsi masing-masing. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya vaksinasi hari ini yang berlangsung di Bali dan juga di kantor BNN Jakarta, kita akan segera bergabung dengan Alfani Sukri di Ubud Bali dan Yohana Gabriela di kantor BNN Jakarta. Ya, kita terlebih dahulu bergabung dengan Alfani Sukri yang berada di Bali. Alfani, bagaimana vaksinasi yang berlangsung hari ini dan dipantau langsung juga oleh Presiden Jokowi? Ya, Rizky dan juga pemirsa dapat saya laporkan bahwa Presiden Joko Widodo hari ini betul sekali mengunjungi rencananya ada 2 tempat vaksinasi yang akan dikunjungi oleh Presiden Jokowi, yakni di Puri Ubud sendiri dan di salah satu hotel di kawasan Denpasar, di mana khusus untuk di Puri Ubud sendiri ini merupakan persiapan untuk menuju zona hijau, di mana tempat seperti Ubud nantinya akan dibuka untuk pariwisata baik itu lokal maupun asing. Dan untuk vaksinasi sendiri yang dilakukan di Hotel Aris di Sanjaya tersebut, nah itu dikhususkan untuk para pelaku pariwisata, di mana dalam target untuk 1 hari vaksin sendiri ditargetkan 500 orang dan rencananya akan digelar selama 2 hari, sehingga vaksin yang bisa dicapai adalah 1.000 orang, Rizky. Selain pelaku industri pariwisata, siapa yang menjadi fokus pelaksanaan vaksinasi di Bali saat ini? Ya, khusus untuk pemulihan untuk pariwisata di Provinsi Bali sendiri ada beberapa orang yang ditargetkan untuk mendapatkan vaksin, di mana ada sopir, pelaku seni seperti penari, tokoh agama, dan petugas-petugas yang nantinya bekerja di hotel. Demikian, Rizky. Oke, baik. Terima kasih Alfani Sukri melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Kita beralih ke Yohana Gabriela yang berada di kantor BNN Jakarta. Yohana, bagaimana jalannya vaksinasi di kantor BNN? Ya, selamat siang Rizky dan pemirsa di rumah, bahwa memang hari ini merupakan hari pertama proses vaksinasi yang dilakukan untuk pegawai BNN atau Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ini dilakukan. Dan ditargetkan ini ada sebanyak 1.600 pegawai yang akan dilakukan vaksinasi COVID-19. Nah, tadi juga untuk proses vaksinasi ini dilakukan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan juga dibuka oleh Kepala BNN, yaitu Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, dan juga tadi sempat dihadiri oleh Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, di mana setelah mereka hadir ini proses vaksinasi pun dimulai. Dan kami pantau di sini pemirsa ada sekitar 36 tenaga kesehatan yang diterjunkan untuk melakukan proses vaksinasi, di mana proses ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan atau hingga pada tanggal 18 Maret 2021. Nah, untuk para calon penerima vaksin ini nanti akan melalui 4 layanan meja, di mana untuk meja yang pertama mereka akan melakukan verifikasi data diri mereka dengan nomor induk kependudukan, lalu juga mereka akan menuliskan atau mengisi formulir yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Lalu setelah dari meja yang pertama ini, mereka akan diarahkan untuk
ke meja yang kedua, yaitu untuk melakukan screening, di mana di sini nantinya akan ada tes kesehatan. Dan disinilah tes kesehatan ini mereka akan dilihat apakah mereka akan sesuai kriteria untuk bisa dilakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19, karena ada kriteria tertentu yang tidak diperbolehkan seperti ibu hamil atau penyintas COVID-19 dalam periode 3 bulan terakhir, dan juga untuk mereka yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi yang tidak terkendali, lalu juga diabetes yang tidak terkendali. Nah, setelah dari meja kedua, mereka juga kemudian diarahkan ke meja yang ketiga, yaitu untuk penyuntikan vaksin COVID-19 itu sendiri. Nah, setelah dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19, nanti mereka akan diarahkan menuju ke pos evaluasi, dan di mana mereka harus berada di pos tersebut selama 30 menit untuk melihat apakah adanya gejala setelah melakukan penyuntikan COVID-19. Dan jika mereka lolos ataupun tidak memiliki gejala, nantinya mereka akan menuju ke meja yang terakhir, yaitu meja keempat. Ini merupakan di mana mereka bisa mengambil sertifikat yang menyatakan bahwa mereka sudah selesai atau sudah divaksinasi COVID-19. Nah, kemudian untuk BNN provinsi dan kabupaten kota nantinya akan dilakukan vaksinasi COVID sesuai dengan jadwal yang diarahkan dari Dinas Kesehatan itu sendiri. Nah, meski demikian pemirsa, tadi Kepala BNN sendiri terus mengingatkan untuk kepada para pegawai di sini untuk tetap melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, karena mengingat bahwa hari ini hingga 3 hari ke depan ini merupakan tahap pertama vaksinasi COVID-19, dan juga tidak semerta-merta membebaskan mereka dari penyebaran COVID-19, karena nantinya mereka harus menunggu 3 minggu lagi untuk melakukan proses vaksinasi tahap kedua. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda, Rizky. Terima kasih Yohana Gabriela melaporkan langsung dari kantor BNN Jakarta, dan sebelumnya sudah ada Alfani Sukri dari Denpasar, Bali. Selamat kembali bertugas, tetap waspada rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Vaksinasi dosis kedua untuk awak media digelar di Hall A Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Vaksin diberikan kepada lebih dari 5.000 wartawan yang sudah terdata menerima vaksin dosis pertama. Dan berikut liputan reporter Cornelia Ami dan juru kamera Junaidi Saifuddin. Merupakan hari pertama vaksinasi dosis kedua untuk para awak media, baik itu untuk para jurnalis yang bekerja langsung di lapangan ataupun untuk mereka yang juga bekerja di lingkup media dengan profesi apapun dari media manapun, tapi yang jelas mereka yang sudah terdaftar atau yang sudah divaksin dosis pertama pada tanggal 25 sampai 27 Februari 2021. Kalau Anda lihat di belakang saya, pemirsa, ini proses vaksinasi tengah berlangsung, akan digelar selama 2 hari ini dan juga besok pada pukul 8 sampai pukul 4 sore. Ini akan didata juga, sebetulnya dibagi 2 dari semua jurnalis dan awak media yang telah divaksin dosis pertama, dibagi 2 hari. Kalau tadi saya lihat dibandingkan dengan dosis pertama, sebetulnya ini tidak terlalu menumpuk dan antrian tidak terlalu mengular, karena sudah dijelaskan sebelumnya untuk datang di jam dan juga waktu yang sama dengan mereka pertama kali datang ketika divaksinasi dosis pertama. Saya akan tanyakan nanti kepada beberapa awak media yang telah divaksin hari ini, apa perbedaannya sih dibandingkan yang pertama, apakah mereka sudah prepare lebih siap juga dibandingkan yang pertama, ada kendala apa juga di vaksinasi dosis kedua hari ini. Saya akan cari ya setelah ini. Yuk. Nah, sekarang saya sudah di luar sesuai dengan janji saya mau ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana cerita dari salah satu pekerja media yang sudah divaksin dosis kedua kali ini. Sudah ada Mas siapa? Halo Mas, selamat siang. Edi. Mas Edi. Mas Edi, ini kan sudah selesai divaksin. Dibandingkan waktu pemberian dosis pertama, Mas Edi, ada kendala apa sih, antrian panjang gitu, kelihatan nggak tadi? Dibandingkan dengan antrian pertama nggak beda jauh ya, cuman sedikit lebih nggak serami yang pertama maksudnya. Iya, oke. Untuk gambaran step by step-nya dong Mas, untuk pemirsa nih, diapain aja sih sebelum divaksin itu? Antrian dulu, kemudian ngisi data dulu, gimana tuh? Ya sebelum, kita kan karena dari lembaga ya, dari Dewan Pers, dari PWI kita, kemudian kita diberitahu, kita datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, kemudian registrasi di awal, kemudian ada screening, pendaftaran, kemudian dicek tensi darah, kesehatan, tidak ada kendala apa-apa, lanjut vaksinasi. Gitu. Kemudian terakhir observasi selama 30 menit sebelum kita
keluar dari ruangan ini. Itu untuk prosedurnya, step by step-nya. Nah, tapi kalau untuk Mas Edi sendiri kan sudah dosis kedua ini divaksinnya. Artinya sudah lebih prepare, sudah lebih siap dibandingkan ketika dosis pertama dong. Mungkin lebih jaga badan, jaga kesehatan. Nah, itu gimana tips and triknya, Mas? Kalau saya sih jangan lupa istirahat yang cukup yang pertama. Kemudian datang sesuai dengan jadwal kalau bisa. Sebelum jadwalnya kita udah prepare, siap. Kemudian ikutin arahan dari petugas yang ada di sini. Simpel kok. Iya, oke. Setelah selesai divaksin juga dapat apa aja? Mas Edi mungkin boleh dikasih lihat ada apa aja nih, Mas? Di kotak. Oh, snack ya. Sertifikat, ada juga snacknya, kemudian ada produk dari sponsor ya, voucher begitu ya. Artinya sertifikat langsung dikasih ya setelah pemberian dosis 1 dan 2. Seperti waktu vaksinasi pertama. Terima kasih Mas Edi, sehat-sehat setelah divaksin. Semoga jangan kena COVID juga, Mas ya. Terima kasih, Mas. Itu dia tadi pemirsa, kita sudah simak ya seperti apa sebetulnya tadi prosedurnya, kemudian setelah divaksin apa saja yang didapatkan, apakah ada perbedaan mungkin dibandingkan ketika pemberian dosis pertama dan juga dosis kedua. Nah, ternyata tidak jauh berbeda. Jadi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk membantu memberikan vaksin untuk seluruh profesi, salah satunya adalah untuk pekerja media, baik itu jurnalis seperti kami yang langsung turun meliput ke lapangan ataupun profesi manapun yang langsung bekerja di bawah instansi media. Dari Jakarta, Cornelia Ami, Junadi Saifuddin, TV One mengabarkan.